Iya, kalau itu logikanya masuk. Kalau kita mengacu ke ya ke dalil Al-Qur'an. Iya, ya. Kita kan juga harus gunakan dalil itu kan. Nah, kalau kita salahnya di mana saya? Bukan, tadi saya tidak salah, Kancil nggak salah. Saya cuma nanya. Tadi kan Anda bicara tentang langit. Nah, sekarang itu Aji sudah jelaskan bahwasanya ketika para ilmuwan itu bicara tentang galaksi Bima Sakti yang terdiri dari 100 miliar bintang, ada juga bumi di situ, itu dia masih di bawah langit. Kemudian ada lagi galaksi Bima Sakti yang lain. Ada lagi. Nah, kumpulan-kumpulan semuanya ini kan namanya, ada istilahnya Andromeda Band. Kalau kita mengacu ke ya. Saya nggak ke situ. Saya intinya NASA itu benar pernah. Itu kan kata Kancil. Lah, ini tahu nggak? Jangan dipotong dulu biar ya. Lanjut Kancil, lanjut. Saya bilang pernah. Kalau yang itu, kenapa saya mencontohkan tadi bumi digali? Karena bumi pun pernah ilmuwan Rusia ingin menggali bumi. Iya pernah itu dia dapat sekitar 10.000 kilo, 10 kilometer. Kan kalau kita bicara tentang palung terdalam itu kan palung Mariana kalau nggak salah itu yang 12 kilometer. Itu yang digali oleh para ilmuwan Rusia. Maka itu patokan tadi kenapa NASA tadi pernah keluar daripada bumi, karena NASA pernah mengklaim ada retakan di bulan. Waalaikumsalam Bang Ing. Ada retakan di bulan. Nah, kita coba cross check Al-Qur'an. Coba kita cross check itu mukjizatnya Nabi Muhammad apa Bang Gani? Iya itu betul itu. Udah ada yang pernah makanya mereka setelah pulang daripada bulan balik ke bumi, mereka mu'allaf, mereka cross check Al-Qur'an, mereka cross check hadis, ada di situ. Iya ada cerita itu memang. Ada cerita bekas retakan terbelahnya bulan itu loh. Gini bentar Bang. Biar aku ngomong dulu bentar. Saya tidak menafikan dari tadi saya bilang bahwa bulan itu memang ada benarnya. Kalau kita melihat gambar dari NASA, memang benar ada retakan. Tetapi NASA mengatakan di situ, mengkonfirmasi nih NASA itu, bahwa retakan itu pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Nah, tapi kalau bentar Cil. Bang Isus, kalau Bang Aji Google ini. Iya, bentar, Ji. Jangan diam dulu, Cil. Ya, lanjut. Iya, Cil. Tapi kalau Bang Haji tadi mengatakan bahwa NASA pernah ke bulan, menguatkan untuk mendukung narasi bulan pernah terbelah dengan mengiyakan NASA pernah ke bulan, itu kekeliruan. Sebagai umat Islam, cukup kita meyakini bahwa mujizat Nabi Muhammad itu memang benar tanpa harus didukung mengais ke NASA. Itu maksud saya. Iya. Kalau NASA bulan itu masuk konspirasi. Juga karena begini, kalau menurut beberapa informasi itu justru mereka teropong dari bumi tentang tanda-tanda. Iya, teleskop itu loh. Iya, makanya aku bilang tadi. Bang Haji pun bisa mau melihat bulan. Jadi bukan mereka ke bulan, mereka teropong dari bumi. Hubble ada menggunakan teleskop yang canggih itu loh, Hubble apa saya lupa namanya apa itu. Ada retakan di bulan. Iya. Tidak harus ke bulan, begitu. Iya, jadi betul. Kalau kita bicara tentang ada orang ke bulan atau belum ada orang ke bulan, itu dapat tebal jadinya. Dapat tebal. Karena cerita-cerita NASA dia sudah pernah ke bulan, Apollo 1969 itu ternyata kan dianggap bohong-bohong, tipu-tipu. Ya. Oke, Bang Gani, bagaimana NASA mengatakan bumi ini bentuknya bulat? Coba. Atau astronom? Iya kan bisa begini, bisa begini. Kan ada beberapa dalil kan menjelaskan bumi ini. Ada lagi penemuan baru itu kan bumi datar apa semua kan. Jadi ada bumi dihamparkan bukan datar, Bang. Gak ada kata datar situ. Hamparan. Ya, ada pendapat seperti itu. Ini saya bicara pendapat, Aji. Ada pendapat
bahwasanya bumi itu datar, ada yang bilang bulat, ada yang Kita kan bilang sesuai Al-Quran bang. Kalau pendapat nggak saya kan Bang tolak Gani. itu. Bang Gani, ini Bang Gani. ini aja nggak kok kayak orang nggak Bang paham Gani. ya, orang sementara bernarasi dia potong-potong. Saya itu Bang bukan, Gani. bukan saya berpendapat, saya bilang ada pendapat. Ya lanjut, Gani. Kancil silakan. Silakan, ini Kancil. namanya. Ini Bang Gani, Sergei Kriskep namanya. Iya. Kosmonot, Kenapa dia? kosmonot Rusia yang pernah 366 hari, karena dia waktu dia ke Ke bulan? ke iya mau ke, bukan ke anu bulan sih itu penjelasannya. Nah, terus Mana dia? iya mau ke bulan lah ya. Terus negaranya berperang, pecah. Akhirnya karena Uni Soviet pecah, tidak jadi karena urusan negara apa namanya, kalau instansinya itu nggak bisa karena dia berangkatnya berwarga negara Uni Soviet, sedangkan negara Uni Soviet sudah tidak ada pada saat itu. Iya, Itu poinnya namanya- apa? Poin. Berarti sudah pernah ada yang keluar angkasa. Sebelum dia itu sudah ada yang ngaku Apollo 1, Bang. Coba Ini searching ini Apollo Kancil kan dari tadi dibilang itu ngaku-ngaku, itu kan dia debatable Kancil. Ada yang itu Apollo kan lebih top lagi tuh 1. Iyalah, Apollo, 1969. Cil. Tapi itu kan Bukan- setelah bukan yang dikonfirmasi ternyata bohong informasi Ah. itu. Ada yang Ya, makanya saya Begitu tanya Bang maksudnya. Gani, bagaimana timbul statement itu ya, bumi bentuknya bulat, coba. ada beberapa hal, misalkan ada yang menemukan itu loh, pulau Amerika, benua Amerika, Columbus kan, dia kan menggunakan perahu tuh, ya kan, menggunakan perahu, dia kelilingi bumi kan, menggunakan perahu itu tuh, maka dia berkesimpulan bumi itu bulat, ya kan, itu yang pertama. Ada juga dia meneliti bintang-bintang bulan, ya kan, kemudian dia berpendapat seperti itu juga. Bukan berarti dia ke bulan terus dari bulan dia lihat bumi bulat, bukan begitu. Bagaimana ada juga yang dalam begitu. hadis bagaimana dalam hadis dikatakan bentuk bumi ini seperti telur unta. Ya itu dalil, itu Al-Qur'an itu kalau tidak salah, bukan hadis. Hadis. Coba kau buka ulang. Hadis, Hadis Bang itu ya, Gani. bukan Ya, bukan Al-Qur'an ya. Bukan, Bang. Iya betul itu. Hadis menjelaskan bahwasanya bumi itu bulat telur kan, telur unta itu kan. Nah itu kan dia berdasarkan pengamatan, Betul, pengamatan ya. pengamatan ketika dia melihat, ini kan dia menggunakan ilmunya tuh. Toh dia menggunakan ilmu astronominya itu kan, maksudnya kita ini kan punya banyak ilmuwan Betul. di zaman-zaman itu kan. Maka dia melihat tuh ada bintang, ada bulan, matahari, tang, ada maka dia berteori bahwasanya bumi itu bulat, telur unta itu. Nah kalau Columbus Abang tadi tahu dia, nggak hadis apa Bang, makna hadis itu Bang? coba bacakan hadisnya. Hadis Gimana? itu adalah perilaku ataupun ucapan Nabi yang dituliskan oleh para sahabat. Maka ini perjalanan Nabi, perjalanan Nabi Mi'raj. Maka Nabi Iya, ketika lanjut. berada di langit pertama melihat bumi itu seperti cincin yang dilempari padang pasir. Tahu cincin kan? Kenapa Nabi mengatakan cincin? Kenapa enggak segitiga atau apa segala macam gitu? Kenapa cincin? Enggak tahu lah, tanya sama Nabi. Nah itu pemaknaan tadi bulat. Itu ranahnya tafsir, Bang Haji. Ih, astagfirullah. Loh, Nabi aja tidak menjelaskan kenapa dia harus menganalogikakan dengan cincin. Kok Bang Haji tahu? Makanya itu tadi hadisnya Namanya apa? tafsir. Seperti bulat seperti telur unta. Kecuali ada hadis lain yang menunjang hadis itu bahwa Nabi Tidak, tunggu sebentar aja. menjelaskan. Bentar dulu aja. Kalau Exodus sendiri bumi ini apa dia, bulat atau bagaimana? Datar.
Saya tidak tahu secara signifikan, tapi kalau menurut penglihatan saya bisa jadi bulat. Penglihatan Berarti saya. sama sudah. Berarti kita punya pendapat sama. Jadi sudah betul juga Aji, dia berdasarkan dalil ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat bumi itu seperti cincin. Itu kan analogi. Ya, Analogi ya. ya. Kan sekarang kan gini, kita kan diskusi ini mau cari poin kan? Nah, Ya. maka bulatnya itu sepakat para ulama mengatakan bulat tidak sempurna. Bukan bulat seperti bola itu. Karena memang terjadi kerancuhan, karena Allah tidak menjelaskan bumi ini seperti apa. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadabur gitu. Maka Al-Qur'an ini gunakan aklimu untuk berpikir, renungkan, ditadaburin gitu. Kalau Allah jelaskan dalam Al-Quran, nggak cukup tinta di lautan untuk menuliskan semuanya, Bang. Iya udah betul. Kenapa? Maksudnya apa? Apa ini? Kita bicara poin ini, poin. Iya, Bang Exodus mengatakan karena Allah nggak menjelaskan di dalam Al-Quran, gitu. Bukan sepakat. maksudnya itu, Exodus itu ketika kita bernarasi, narasi itu kan juga harus dua versi. Ada akli, ada nakli gitu loh maksudnya Exodus itu. Ya, ya. Begitu maksudnya. Jadi nggak tidak menolak dua dalil itu, akli dan nakli. Betul, betul. Akal dan kitab suci. Enggak, Bang Gani. Maksud Bang Exodus mengatakan Allah tidak menjelaskan secara spesifik di dalam Al-Quran. Makanya saya mengatakan kalau Allah menjelaskan secara detail, enggak cukup tinta di lautan untuk menuaikan keseluruhannya, Bang Gani. iya, kalau itu terus terlanjur itu terlanjur. Iya, Betul. sudah Maksudnya betul. gini, Bang Gani. Cinta itu bahasa itu. Maksudnya gini, Bang Gani. Allah tidak menjelaskan secara signifikan di dalam Al-Quran, maka kalau Allah tidak menjelaskan akan terjadi kerancuhan tentang menafsirkan bahwa bumi ini bulat ataupun datar. Maksud saya. Coba saya jelaskan sedikit. Coba diam dulu aja. Jadi begini maksudnya. Kita ini memang kalau kita bicara tentang kecerdasan ya, kecerdasan intelektual. Itu nggak pernah kita itu harus akur di dalam kecerdasan intelektual. Nggak pernah akur kita dan nggak mungkin akur. Apa saja temanya, apa saja pembahasannya, mau agama, mau sains, atau misalkan gradasinya, misalkan kita bicara tentang matematika, fisika, hukum, bicara politik, itu semuanya kita pasti berdebat di situ. Karena itu kecerdasan intelektual itu nggak mungkin bersama kita. Kecuali kita punya komunitas, kita buat kelompok toh, maka kita sepakati. Makanya ada suni-suni, ada ada banyak macam itu. Betul. Kelompok-kelompok itu. Itu kesepakatan berdasarkan penemuan-penemuan. Oh ini loh, makanya jumhur para ulama bersepakat kalau di Sunni, di Syiah begini. Itu namanya intelektual, kecerdasan intelektual. Jadi wajar itu kalau kita berdebat di sini tentang hal-hal yang menurut pendapat kita berbeda. Wajar-wajar saja, cuman kita kan mau cari poin nih kan. Dan diskusi kita ini yang panjang lebar ini jangan habis di sini energi kita. Oh ini poinnya, supaya dapat edukasi kan, dapat pembelajaran. Oh dari diskusi yang 10 jam, 20 jam sampai subuh, ini loh poinnya. Kan asik tuh yang begitu-begitu. Ya. Tadi di apa ya? Tadi sebenarnya udah clear sebenarnya saya paparkan. Maka kesimpulan yang saya simpulkan daripada sudut pandang Al-Qur'an, sudut pandang ulama tafsir, sudut pandang astronom, kesimpulan adalah bentuk bumi itu bulat, tidak sempurna. Secara fungsionalnya Allah hamparkan, tetapi bukan datar. Sudah betul itu, sudah sepakat kita. Itu dari dulu itu kan itu pendapat lama itu, bukan pendapat baru. Ya. Iya sudah betul itu. Itu kesimpulan saya buat Bang Gani, bukan kesimpulan daripada ulama. Saya Itulah kau mulai kau ini. Saya aja tahu itu kesimpulan ulama. Kau barusan bicara kesimpulan ulama.
Baru aku bilang Saya kesimpulanmu. menyimpulkan daripada ulama dan saya menyimpulkan daripada kesimpulan ulama-ulama dan saya daripada dalil Al-Qur'an saya buat kesimpulan pribadi. Bang Gandhi. Boleh. Sah-sah aja. Nah, Sah-sah aja. ini saya kumpulkan dari pandangan ulama dan pandangan astronom, pandangan Al-Qur'an, saya membuat kesimpulan pribadi gitu. Bagaimana itu kesimpulannya tentang bumi? Ya, kesimpulannya adalah bumi ini ya fungsinya berdasarkan fungsinya adalah dihamparkan. Iya, bahasa dihamparkan itu bahasa ulama itu. Bahasa dalil dihamparkan. Ya, bahasa Al-Quran. Iya. Nah, terus Maka saya buat kesimpulan dihamparkan. Apakah setiap hamparan itu datar? Tidak. Tidak setiap Iya, hamparan oke. itu datar gitu. iya kesimpulannya Aji bagaimana? Kesimpulan pribadinya Aji, hasil analisanya, hasil temuannya. Ya, jadi kesimpulan aku mengatakan dari mana titik awal kita tegak? Dari mana titik awal kita tegak? Kita melihat daripada mata yang terbatas ini, yang jaraknya pandang yang terbatas, maka bisa disimpulkan bahwasanya bumi ini ya secara horizontal kita memandang itu datar. Secara horizontal itu datar. Melihat ke atas, melihat daripada pinggiran pantai, ternyata bumi ini ya seperti menggulung. Karena di ujung itu tidak lurus alias melengkung, di penghujung itu melengkung dia air laut tadi. Jadi Bang Gandhi. tadi Ji ada yang aku kurang setuju dengan pendapatmu tadi Ji. Apa bang? Contoh ini tadi kan, kamu bilang gini tadi kan, kasih contoh nih. Kamu bilang tadi ini, ibaratkan ini Mars, ini Merkurius, Mars bumi, ini matahari. Kamu bilang tadi matahari ini berputar mengelilingi gitu kan. Padahal dalam mapanya yang paling dekat dengan matahari adalah planet Merkurius. Apabila kalau ini berputar ke sini, berarti Merkurius ini paling terjauh berarti. Kalau ini berputar, matahari ini berputar. Maksudnya itu apa? Matahari mengelilingi bumi. Enggak, maksudnya ini Jupiter, Merkurius, Mars. Jadi ini matahari yang memutar gini gitu. Nah, Tidak begitu, dah kalau salah gitu itu. berarti Merkurius ini paling jauh nanti kalau dia posisi sini. Kalau secara sains, bumi yang mengelilingi matahari. Istilahnya itu revolusi bumi, bukan sebaliknya matahari yang mengelilingi bumi. Kan saya sudah mengatakan Bang Bumi Haples, itu bergerak mengelilingi pusat massa. itu saya bilang saya di awal sudah mengatakan itu bang planet-planet itu berputar daripada porosnya matahari mengelilingi mereka itu berputar. Iya betul kata Adi, ini berputar sendiri nih. Taruhlah ini bumi, ini berputar sendiri ini. Ini matahari kata Haji. Jadi matahari ini berputar juga nih. Ini berputar gini aja kata Haji. Semua kan? berputar pada porosnya. Semua Ya, kebagian. kalau ini berputar, kalau matahari kebagian berputar gini, berarti di satu sisi ini paling jauh, bisa paling dekat, bisa paling Abang jauh. tahu nggak matahari itu Habis suaranya. Iya, yang kita tahu kan yang Jadi paling begini, dekat dengan matahari adalah matahari Merkurius. itu dia, ntar dulu, matahari itu dia bergerak mengelilingi galaksi Bima Sakti. Tadi kan saya sudah jelaskan apa itu galaksi Bima Sakti yang berisi 100 miliar bintang itu loh, termasuk ada bumi di dalamnya. Kalau itu matahari yang bergerak, yang memutari galaksi Bima Sakti, oke? Nah, kalau kita bicara tentang sains, bumi yang mengelilingi matahari atau revolusi bumi. Iya, Jadi iya. bumi itu bergerak mengelilingi pusat massa tata surya.
Tata surya itu maksudnya matahari dalam waktu 365 hari. Makanya dibilang itu setahun itu loh dengan kecepatan 107.000 km per jam. Itu dia, matahari bergerak mengelilingi galaksi Bima Sakti. Kalau matahari dia bergerak mengelilingi galaksi Bima Sakti itu loh, yang berisi 100 miliar bintang, ada bumi di dalamnya. Begitu. Ya, ya. Harus runut penjelasannya supaya nggak kemana-mana. Saya sepakat itu dengan sains bahwa bumi yang mengelilingi matahari. Bumi itu berputar karena terjadi perbedaan jam. Kalau bumi diam, maka jam itu tidak akan berbeda di setiap negara. Aji kenapa dia mungkin tidak bagus, dia punya jaringan Aji itu, dia apanya ya? Dia punya apa Seperti namanya? yang aku bilang tadi, Bang. Seperti yang aku bilang tadi, makanya aku dibilang ini bumi. Ini taruhlah Merkurius, Mars. Ini matahari ini, nih sini. Jadi matahari ini yang ngelilingin ini. Ini berputar juga dengan porosnya sendiri gitu kan. Iya. Cuma matahari yang berputar gini gitu. Berputar gini. Kalau bagi aku kan matahari itu tetap di sini. Nah, jadi ini yang berputar. Ini matahari ini kan, ini matahari. Jadi inilah yang berputar masing-masing gini. Nah, ini berputar juga gini-gini. Nah, jadi matahari itu gini. Matahari itu di sini tetap satu gitu. Makanya ada planet atau benda angkasa lain yang jauh dari matahari, dia akan gelap gitu. Kalau ini berarti kalau ini yang bergerak memutari semuanya ini berarti nggak ada yang gelap. Pasti bintang-bintang di langit atau benda-benda langit itu nggak ada yang gelap. Nah, padahal penemuan ada yang bilang planet yang gelap ada. Nggak ada tersentuh cahaya matahari gitu. Jadi aku bilang fokusnya matahari ini yang memutar semuanya. Matahari itu tetap di sini satu. Keren. Asik ini, asik diskusinya. Emang asik Kita- banget ini. Ya lanjut nyimak. Tapi tadi itu kan Bang Haji mengatakan, Bang Him diam aja dari tadi ya. Karena saya nggak menguasai ilmu daripada sains, hanya sedikit. Sama Bang Him. Kecuali saya tarik ke ranah Bang Im, manfaat. ini kamu yang buat tema loh. Seharusnya kamu juga harus bernarasi, harus bertanggung jawab loh, bernarasi kamu. Kamu yang buat tema ini. Kalau Nggak, bukan. dibawakan ke ranah apa marifat, ke ranah diri, kan ada alam kabir, ada alam sogir itu kan. Alam kabir itu alam semesta ini, alam sogir yaitu diri kita sendiri itu kan. Dari makna langit itu yang kita bahas kemarin. Ada pendapat dari Syekh Ibnu Al-Jibah yang mengatakan bahwa langit adalah simbol daripada ruh. Apa alasannya? Alasan beliau mengatakan itu, langit fisik itu luas, tanpa batas, tinggi, dan berlapis-lapis. Sedangkan alam ruh juga tinggi derajatnya. Gak ada batas juga alam ruh itu. Dan berlapis-lapis juga. Kemudian alasan yang kedua adalah sama-sama sumber cahaya. Di langit itu tempatnya cahaya. Cahaya matahari, cahaya bulan, dan cahaya bintang. Dan di dalam ruh juga terdapat cahaya. Sumbernya itu dari ruh, yaitu adalah cahaya hidayah, cahaya ilham, iman, ilmu. Tanpa ruh badan cuma jasad yang mati. Sama dengan bumi. Bumi tanpa cahaya-cahaya itu tadi adalah langit
bumi yang gelap tuh, tanpa cahaya-cahaya dari langit tuh. Itu alasan yang ketiga dia mengatakan semacam itu, yaitu adalah sama-sama punya penjaga. Langit itu punya penjaga. Itu ada, coba dicek di surat Al-Hijr ayat 17. Wa hafidnaha min kulli syaitonir rajim. Dan kami menjaganya langit dari setiap setan yang terkutuk. Kemudian di ayat 18-nya, illa man istaraqas sam'a fa'atsba'ahu shihabum mubin. Kecuali setan yang mencuri atau mendengarkan berita informasi yang gaib, maka kami lempar dengan meteor dan bintang-bintang dengan nyala api yang terang. Itu di situ. Kemudian roh juga ada penjaganya di situ. Ayat di ayat 4 di surat At-Tariq itu dijelaskan bahwa setiap jiwa itu ada penjaga berupa malaikat. Roh itu adalah sumber informasi yang benar di situ. Sumber ilmu pengetahuan itu ada di roh. Ketika itu masuknya ilham itu dari sana, maka itu dijaga oleh para malaikat dari setan-setan. Itu. Maka roh itu tidak ada baik dan buruk di roh itu. Semuanya isinya kebenaran. Nah, ketika sampai ke ranah kolbu, sudah ada pertengkaran di situ. Ada tarik-menarik, kata Imam Al-Ghazali, daripada malaikat dan setan. Ketika orang itu condong pada malaikat, dia akan condong kebaikan. Tapi dia condong mendengarkan bisikan setan, maka dia akan condong kepada kejahatan. Di situ persamaannya. Kemudian persamaan yang keempat, yaitu adalah sama-sama tempat turun naik. Malaikat itu turun naik dari langit, turun ke bumi, naik lagi. Baik itu malaikat yang memberikan rizki, baik itu malaikat Jibril, dia turun membawa wahyu, lalu naik ke atas langit, gitu kan? Dan langit itu juga tempat turunnya hujan, gitu. Kemudian kita memanjatkan doa itu naik ke langit. Diterima atau enggaknya itu diteliti dulu di langit pertama. Ini doanya ini dari apa yang dia makan halal atau haram enggak gitu. Dari doanya itu ada enggak yang menyekutukan Allah gitu kan. Itu ketika sampai itu doa ke langit yang ketujuh, baru Allah terima itu. Jadi dicek dulu oleh para malaikat itu di syariatnya ya. Sama juga dengan roh. Roh itu tempat turun naik juga. Ilham itu turun. Turun kemana? Turun ke kolbu. Zikir itu naik. Dari kolbu ke roh, kemudian ke Allah tuh. Di situ alasan-alasan beliau mengatakan bahwa langit itu adalah simbol daripada roh itu tadi. Sama-sama berlapis gitu kan, sama-sama ada penjaganya. Jadi kalau gitu penjelasan Bang Him gitu kan, yang ada kan turun atas, di atas di bawah gitu berarti kan. Jadi Arah mata angin ini kan hanya untuk di bumi yang ada, barat, timur ini di mana. Berarti kalau gitu prinsip kayak kata Bang Him tadi, jadi benar Allah beristiwa di atas aras gitu kan. Nggak bisa terbantahkan gitu. Soalnya itu kan, yang itu kan atas bawah kan itu aja yang kita tahu. Nah, kalau dalam hukum apa itu kan atas bawah. Jadi kalau orang bilang Allah di mana-mana gimana? Padahal itu udah jelas yang ada yang ada lapis-lapis itu hanya tahu atas bawah, atas turun naik kan gitu. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj
Rasulullah diperlihatkan apa Baitul Makmur. Jadi setiap harinya 70 malaikat mengelilinginya seperti Ka'bah, kata Rasulullah di hadis Bukhari Muslimnya. Hadisnya ini sangat sahih. Kata Rasulullah, setiap hari malaikat masuk dan tidak akan pernah keluar, dan setiap hari 70.000 malaikat masuk dan tidak pernah keluar mengelilingi Ka'bah itu dan sholat di dalam situ. Jadi dia hanya sholat dan mengelilingi Ka'bah dan sholat saja, itu saja. Nah, dan di Al-Quran ada ayatnya, wal baitil ma'mur wasaqfil marfu'i wal bahril masjuri, demi Baitul Makmur dan demi atap langit yang ditinggikan. Nah, itu jadi yang ada kita lihat sekarang ini itu hanyalah bawah langit. Nah, karena di ayat sini dijelaskan bahwasanya yang Rasulullah ketika Isra Mi'raj, saya lupa ya, ada di hadis lain juga itu Rasulullah menjelaskan itu di langit keberapa itu, cuma saya lupa itu hadisnya. Cuma kalau penjelasannya itu kalau di Al-Quran menjelaskan bahwasanya itu di atap langit. Nah, cuma saya lupa di langit keberapa itu Baitul Makmur itu. Kalau saya sih kalau kayak yang Bang Haples tadi ya, ataupun Bang Him menyatakan di atas, saya agak sih sama Bang yang sama siapa Ustadz Abdul Somad agak masuk, karena kata Abdul Somad menurut kita atas itu adalah langit, bawah menurut kita belum tentu sama gitu. Nah, mana atas dan bawah kita tidak tahu. Kalau saya sih di situ ya, karena kalau kita mau memaknai begitu, karena ada hadis Rasulullah juga yang, cuma saya tidak mau bawa hadis ini ya, karena jadi framing-an sama kepercayaan agama lain. Kan udah dijelaskan, Cil, tingkatan-tingkatannya. Biasanya langit pertama itu digabung dengan tata surya galaksi yang ada di bumi ini, itu seperti cincin yang ada di padang pasir yang luas. Di tingkatan lagi, kalau udah tingkatan itu artinya udah di atas gitu, bukan ke samping. Masa tingkatan ke samping? Nah, makanya kalau dari penjelasan Him tadi, yang kita tahu tuh dari apa tuh kan atas bawah. Kalau itu maksudnya gini, maksudnya Bang Haples, Allah itu di mana-mana. Gini Bang Haples, Bang Haples memegang bola kecil. Bang Haples memegang bola kecil. Yang Bang Haples pegang ini, atas bawahnya yang mana? Itu kalau menurut manusia kan atas itu kalau menurut yang di dalam bola ini, atas itu adalah atas yang dia anggap di atas ya. Di dalam bola kecil ini ketika memegang bola nih. Padahal kita memegang ini di tengah-tengah nih. Jangan dianalogikan dengan bola, nggak bisa. Kamu bilang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kemana sih? Ya naik ke atas. Lapisan pertama jumpa dengan Nabi ini. Lapisan kedua jumpa dengan... Ya namanya naik kemana? Ya ke atas. Jadi tata bahasa bisa nggak dipahami? Namanya naik itu ya ke atas. Iya. Nggak ada naik itu ke samping. Benar, kata kita naik. Cuma maksudnya karena Allah Maha Besar, jadi agak sulit sih menjelaskannya. Karena Allah Maha Besar,